Menyoal pencalonan Anies Baswedan, Cakimin Demokrat sebut pengkhianat dan segera gelar rapat majelis tinggi. Sekretaris Jenderal Sekjen DPP Partai Demokrat dan anggota tim 8 Koalisi Perubahan Teguh Rifki Harsya mengungkapkan kabar mengejutkan. Capres Koalisi Perubahan Anies Rashid Baswedan setuju dengan manuver Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh untuk disandingkan dengan Cawapres Abdul Muhaimin Iskandar alias Cakimin. Rifki mendapat kabar itu dari juru bicara Anies, Sudirman Said yang menyampaikan informasi itu kepada Partai Demokrat di Jakarta pada Rabu 30 Agustus 2023 kemarin. Menurut dia, informasi yang disampaikan Sudirman, Anies menerima keputusan itu atas dasar inisiatif sepihak Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh. Rifki mengatakan bahwa rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan. Pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati ketiga parpol. Padahal, kata Rifki, sebelumnya sudah sepakat menjadikan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres pendampingnya. Hal itu disepakati pimpinan Nasdem, PKS, dan Demokrat, namun kini Anies menurut ke Surya Paloh untuk disandingkan dengan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB tersebut. Adapun koalisi Nasdem dan PKB sudah memenuhi syarat kursi 20% di DPR. Dengan begitu, pasangan Anies Cakimin sudah cukup untuk bisa mendaftar ke KPU. Terkait hal itu, Teguh Rifki Harsya menyebut partainya bakal menyikapi kabar Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang sepakat dipasangkan dengan Cakimin dan Pilpres 2024. Partai Demokrat akan melakukan rapat majelis tinggi partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan ADART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres atau cawapres ditentukan oleh majelis tinggi partai. Rifki mengatakan bahwa persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem Surya Paloh. Ditambahkan Rifki bahwa ia sudah meminta keterangan langsung kepada Anies terkait hal ini. Adapun Anies ternyata disebut membenarkannya. Rifki menjelaskan dukungan mandat yang diberikan ketiga pimpinan Partai Koalisi Perubahan, yaitu Ketum Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Syahiku, dan Ketum Demokrat AHY maka pada tanggal 14 Juni 2023, maka saat itu Anies memutuskan AHY sebagai pendampingnya. Dia pun membongkar alasan Anies kala itu memilih AHY lantaran memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam piagam koalisi perubahan untuk persatuan. Rifki menambahkan Anies juga menilai Ketum AHY memiliki keberanian dan bersedia menempuh resiko partainya diambil alih KSP Muldoko melalui peminjauan kembali di Mahkamah Agung MA. Sayangnya, kata Rifki, Anies tak kunjung melakukan deklarasi hingga elektabilitasnya merosot. Kini, sesuatu tak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Dia mendapati Anies menerima dipasangkan dengan Cak Imin, tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS. Rifki mengatakan bahwa tindakan tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Partai Demokrat. Sebelumnya diketahui bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan berziarah ke 4 makam pendiri Nahdlatul Ulama NU dan bersilaturahmi ke tokoh-tokoh penting di Jombang, Jawa Timur. Salah satunya, sowan ke Nyai Haji Muhasona Hasbullah, yang merupakan ibu dari Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar. Setelah berdoa dan berbincang, tidak banyak kalimat yang disampaikannya. Anies hanya memastikan bahwa agenda tersebut melengkapi rangkaian kegiatannya selama di Jombang, yang mendatangi tokoh-tokoh NU.